Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ade yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tentang spektroskopi resonansi magnetik inti atau NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Prawira. Kemudian ini adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Nopi, Kurnia, dan Delis. Kemudian saya sendiri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya tentang definisi dari spektroskopi resonansi magnetik inti atau NMR. NMR atau biasa disebut dengan resonansi elektron inti berhubungan dengan sifat magnetik dari inti atom. NMR merupakan spektroskopi absorbansi instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi senyawa kimia. Resonansi magnet inti akan menghasilkan gambaran perbedaan sifat magnet dan berbagai inti yang ada serta untuk menduga letak inti tersebut dalam suatu molekul. Gambaran yang dihasilkan dari NMR ini sangat penting dalam pemantauan senyawa kimia, baik struktur senyawa dari bahan alam yang belum diketahui, konformasi hormon peptida maupun polimer dinamis. Jadi spektroskopi resonansi nuklir atau NMR ini paling umum dikenal dengan spektroskopi NMR adalah teknik yang sering dikenal dengan teknik analisis yang memanfaatkan sifat magnetik inti atom tertentu di mana jenis spektroskopi ini merupakan sifat fisik dan kimia dari atom atau molekul di dalamnya. Kemudian medan magnet intramolekular di sekitar atom dalam molekul dapat mengubah frekuensi resonansi sehingga memberikan akses ke kerincian struktur elektronik molekul dan gugus fungsi. Kemudian ada jenis-jenis NMR. Yang pertama HNMR atau PMR atau Proton Magnetic Resonance, di mana PMR ini digunakan untuk menentukan banyak jenis lingkungan hidrogen yang berbeda dalam satu molekul. Kemudian selain menentukan banyaknya jenis lingkungan hidrogen yang berbeda dalam satu molekul, PMR juga dapat menentukan banyaknya atom hidrogen yang ada pada masing-masing lingkungan hidrogen tersebut, dan untuk menentukan banyaknya atom hidrogen pada atom karbon tetangga. Rentang nilainya yaitu 0 sampai 15 ppm. Kemudian yang kedua ada CNMR. CNMR ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah karbon dan posisi pergeseran kimia sesuai dengan lingkungan dalam suatu senyawa. Rentang pergeserannya adalah 0 sampai 220. Kalau PMR itu kan dari 0 sampai 15 ppm, sedangkan untuk CNMR ini yaitu dari 0 sampai 220 ppm. Kemudian CNMR ini digunakan untuk mendapatkan data rentang jumlah karbon dan posisi pergeseran kimia sesuai dengan lingkungan dalam suatu senyawa. Kemudian yang ketiga ada depth atau distortion less excitement due to polarization, di mana depth ini merupakan spektrum gabungan dari APT atau Attachment Protein Test dan INEP, intensitas nuclear attachment by polar transfer, di mana spektrum ini digunakan untuk membedakan CH3 dengan C kuartener, CH2 dan CH berdasarkan potensial signal ke arah positif dan negatif. Untuk CH3 dan CH, posisi sinyal ke arah positif, sedangkan untuk CH2 ke arah negatif. Sedangkan C kuartener dapat diketahui dari selisih total karbon yang ada dengan jumlah karbon metil dan metilen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instrumen NMR. Instrumen NMR itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah instrumen NMR kontrol kualitas, yaitu instrumen ini digunakan pada analisis yang cepat dan tepat
dengan potensi kemampuan instrumen itu sebanyak 0,2 sampai 1 Tesla dan frekuensi 10 sampai 40 MHz. Bertujuan untuk pengembangan analisis LC-MS menjadi LC-NMR yang merupakan gabungan kromatografi cair dengan NMR berkekuatan magnet yang lebih besar. Instrumen ini biasanya digunakan pada industri kimia, obat-obatan, industri makanan, dan ilmu material. Instrumen yang kedua adalah NMR resolusi tinggi. Instrumen ini merupakan aplikasi utama dari NMR yang dilengkapi dengan magnet superkonduksi yang bersifat sangat stabil dan memiliki sistem elektronik yang canggih, serta menggunakan software 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi dengan range sistem data. Selain itu, instrumen ini digunakan sebagai penunjang analisis struktur molekul dalam kimia organik seperti struktur kimia protein, oligosakarida, dan asam nukleat. Instrumen ini biasanya digunakan pada analisis atau penelitian biomolekul. Yang ketiga adalah NMR kekuatan tinggi. Instrumen ini digunakan sebagai penunjang aplikasi NMR yang dilengkapi dengan sistem penerima pita lebar, modulator kecepatan tinggi, digitizer cepat, dan transmitter KWRF, serta dapat digunakan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu material, keramik, polimer, dan material yang tidak larut. Kekuatan magnet pada instrumen ini adalah 2,11 sampai 23,50 Tesla dengan frekuensi dari 90 sampai 1000 MHz. Yang keempat adalah NMR mikroskopi. Instrumen ini digunakan sebagai penunjang dari pengukuran dengan resolusi skala mikro pada NMR karena dilengkapi dengan NMR mikroskopi magnet luas dan sempit. Instrumen ini digunakan pada bidang biologi, obat-obatan, ilmu material, dan untuk resolusi dengan jumlah kecil atau 10 mikrometer. Yang kelima adalah NMR in vivo. Instrumen ini merupakan alat diagnosis penting pada sistem NMR yang digunakan oleh penelitian biomedis dan klinis untuk menganalisis resonansi magnetis organisme hidup. Teknik ini melibatkan hewan atau manusia yang dilakukan dengan menggunakan koil permukaan yang memproduksi RF homogen untuk volume organ tertentu. Ukuran diameter pada instrumen ini adalah 210 sampai 900 mikrometer. Rentang potensinya itu 2,35 sampai 23,50 Tesla dan frekuensi 100 sampai 1000 MHz. Baik, selanjutnya mengenai prinsip dari NMR. Nah, eksperimen NMR ini mencakup pengamatan atom secara langsung integral dari sinyal NMR berbanding lurus secara linear dengan jumlah atom dalam volume probe, di mana sinyal merupakan ukuran rasio molar molekul terlepas dari molekul berat. Nah, tidak ada faktor respons seperti yang tertera pada deteksi UV atau ultraviolet, ya, bergantung pada struktur molekul atau kurva kalibrasi non-linear seperti itu ditemukan dengan detektor hamburan cahaya, tidak diketahui oleh spektroskopi NMR. Kemudian untuk selanjutnya, adapun untuk metode spektroskopi NMR ini didasarkan pada pola penyerapan energi oleh partikel yang sedang berputar di dalam medan magnet yang kuat. Nah, pada umumnya metode ini untuk mengidentifikasi senyawa ataupun rumus bangun molekul senyawa organik, di mana jumlah dan tempat proton dalam molekul senyawa organik ini menentukan bentuk spektrum yang dihasilkan. Energi yang dipakai dalam pengukuran juga berada pada daerah gelombang 4-600 MHz, yang mana bergantung pada jenis inti yang diukurnya pula. Kemudian inti yang dapat diukur dengan NMR ini antara lain bentuk bulat, berputar, bilangan kuantum, spin setengah, dan juga jumlah proton dan neutron ganjil seperti 1H, 9F, 31P, 11B, dan juga 13C. Nah, area sinyal NMR ini berbanding lurus dengan jumlah molar yang terdeteksi isotop, di mana rasio antara dua sinyal berbeda dari satu molekul harus perbandingannya itu 1:1 angkanya. Nah, juga terdapat perbedaan busur yang disebabkan waktu relaksasi yang berbeda, di mana waktu tersebut merupakan waktu yang dibutuhkan atom ya untuk terdeteksi untuk jatuh ke keadaan dasar.
Nah, selanjutnya adapun NMR untuk analisis struktur molekul kimia organik. Seperti yang tertera pada gambar ya teman-teman bisa melihat di mana untuk yang ke-1 itu Fourier transport dan mekanisme NMR multidimensi, di mana inti dengan spin setengah, contohnya H, C, ataupun F, mempunyai 2 tingkat spin energi yang menurunkan ketika tidak ada medan magnet. Ketika penurunan bisa ditingkatkan dengan penambahan medan magnet PO, perbandingan tingkat energi atau delta E ya, rasio relatif. Kemudian populasi tingkat energi dinyatakan dengan distribusi Boltzmann. Nah, selanjutnya tampilan dengan rotasi frekuensi Larmor dapat kelebihan magnetisasi atau M0 pada medan magnet. Eksperimen NMR ini dengan adanya gangguan keseimbangan umumnya disebabkan oleh gangguan energi frekuensi radio yang disebut dengan 90 volts ya. Kemudian spin bifase terbentuk berdasarkan pergeseran kimianya, di mana sistem spin cenderung untuk mempertahankan keseimbangan dengan melalui spin di daerah XY dan juga proses kisi spin sepanjang Z. Selanjutnya yang kedua itu ada mekanisme NMR 2 dimensi ya, yang sebelah kanan. Nah, kemudian plus sekuen mendapatkan efek induksi yang bebas dari kerusakan atau pitch, berbeda dengan salah satu penambahan ruang yang seimbang dari evolusi waktu atau T1. Nah, Fourier transport atau FT All and Pitch juga mempunyai spektrum atau baris dalam matriks. Nah, masing-masing mempunyai titik yang nyata. Di dalam kolom terdapat informasi tentang modulasi selama evolusi waktu. Sebagai contohnya, kolom NTH itu mengandung informasi tentang pusat puncak. Kemudian untuk selanjutnya adapun mekanisme NMR 3 dimensi, di mana konsep utama NMR 3 dimensi ini sama dengan kerja 2 dimensi. Ada 3 domain ya, 2 diantaranya T1 dan T2 itu berhasil ditingkatkan nilainya dan feed dibutuhkan selama T3 pada sekuen terakhir. Nah, analisis data secara keseluruhan membutuhkan 3 Fourier transport untuk menghasilkan spektra dengan 3 frekuensi. Nah, walaupun secara teknik NMR ini sudah mengalami peningkatan sekarang, kita juga dapat mempelajari ya mengenai tentang deretan sinyal, diantaranya deretan sinyal RF dengan waktu dan juga fase untuk menyeleksi informasi yang dibutuhkan. Nah, ini adalah deretan sinyal untuk memperbaiki efisiensi decoupling atau perjodohan ganda, dan secara umum juga untuk mendapatkan informasi baru dari percobaan NMR. Nah, teman-teman itu untuk mengenai NMR. Jika ingin lebih lanjutnya, teman-teman bisa mencari literasi dari buku lain seperti buku yang kami jadikan acuan, yaitu teknik modern spektroskopi NMR, teori dan juga aplikasi dalam eludasi struktur molekul organik oleh Umar, Anggara, Jenny dan kawan-kawan. Kemudian, adapun langkah-langkah cara menginterpretasi NMR, di mana jumlah sinyal yaitu beberapa macam perbedaan dari proton-proton yang terdapat dalam molekul. Kemudian, kedudukan sinyal, yaitu bagaimana lingkungan elektron dari setiap proton. Kemudian, kedudukan sinyal merupakan berapa banyak proton dari setiap macam proton yang ada. Kemudian, pemecahan atau splitting merupakan sinyal menjadi beberapa puncak ya, bagaimana lingkungan dari proton-proton yang berdekatan atau bertetanggaan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaplikasian NMR. Nuclear Magnetic Resonance atau resonansi magnetik inti ditemukan oleh Bloch pada tahun 1946 yang merupakan salah satu alat fisika yang banyak digunakan untuk penelitian di bidang fisika. Selain penelitian di bidang fisika, NMR ini juga dapat digunakan dalam penelitian pada bidang kimia, industri, pertanian, farmasi, dan kedokteran. The microstructure of polymer chain. The first, resonance excitement. Second, re-isomerism. Third, stereochemical configuration. Fourth, geometric isomerism. Characterization in the solid. Fourth, chain conformation in the solid state. Second, solid-solid transition. Third, organization in the solid state. 4. In multi-phase polymers. 5. Orientation. And 6. Imaging. Dynamics of polymers in the solid state. They are semicrystalline polymers and amorphous polymers.
Polymer system. They are polymer blend and miscibility and multi-phase systems. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.